Selamat malam, untuk Bu Cindy. Mohon maaf nih Bu untuk mengganggu waktu Ibu di malam hari ini, karena berhubung kita ada udah lakukan jadwal kan Bu untuk malam ini untuk melakukan konseling online Bu. Iya, selamat malam Risma. Nggak apa-apa kok nggak mengganggu. Kan sebelumnya kita udah ngatur jadwal buat konseling hari ini. Nggak apa-apa, nggak ganggu kok. Sebentar Bu, kita juga udah atur jadwal sebelum ketemu meet ini, bener Bu? Iya, benar sekali. Gimana? Apa kabar kalian hari ini? Puji Tuhan sehat banget Bu. Iya Bu, saya juga sehat, puji Tuhan. Iya, syukurlah kita semua sehat ya. Ini sepertinya kita masih 3 orang ya. Seingat saya kita ini konselingnya ada 3 orang, satu lagi Angel kalau nggak salah. Angel belum bergabung ya? Iya Bu, bener, kita tuh 3 orang. Tadi tuh si Angel nge-WA saya nih Bu, katanya dia susah join karena jaringannya di rumahnya agak jelek Bu. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Berarti ini kita tunggu Angel dulu ya. Join Meet baru kita mulai. Ya Bu, siap. Baik Bu. Ya. Sembari kita menunggu Angel, kayaknya kita harus apa ya, sharing-sharing dulu, berbincang-bincang dulu ya daripada kita bosan nanti nungguin Angel ya. Bisa Bu. Ya. Gimana kuliah kalian? Lancar? Sampai sekarang puji Tuhan lancar Bu. Syukur Bu, sampai sekarang juga puji Tuhan masih lancar. Oh gitu ya. Ya, kalau lancar dan aman. Iya ini Ibu, maaf ya sebelumnya. Ibu belum tahu kalian dari universitas mana dan jurusan apa. Soalnya kan kemarin itu Ibu kalau nggak salah nanya nama kalian doang. Eh, ini gimana? Risma Oke, boleh perkenalan sama Anggi lebih dalam lagi Mungkin beri. iya bener Bu. Mungkin saya dulu ya Bu perkenalan, kembali. Saya Risma Winarti Simbolon. Kalau saya dari jurusan akuntansi Undip, Bu, tapi angkatan 2019, Bu. Anggi, ya. kalau Anggi dari saya mana? Mm-mm. sama Bu, dari Undip, jurusan akuntansi juga Mm-mm. sama kayak Risma. Oh gitu. Ya. Em, Berarti Risma dan Anggi ini satu kampus, satu jurusan, satu angkatan juga. Iya, benar banget, Bu. Oh ya, gimana di semester limanya? Ada kendala atau ada masalah-masalah gimana? Kalau kata orang sih, Bu, semester 5 itu kayak semester yang paling berat gitu kan, Bu. Nah, mungkin kayaknya tuh benar sih, Bu. Semester 5 itu kayak semester yang paling berat soalnya lagi banyak-banyak tugasnya sama kegiatan lainnya kayak gitu, Bu. Oh ya, biasalah ya. Namanya juga mahasiswa ya, harus sudah siap dengan tugas-tugas, menghadapi dosen dan juga masalah-masalah lainnya. Iya, benar banget, Bu. Anggi Mahasiswa gimana menuju Anggi? mahasiswa akhir. Iya benar. Kalau saya masih maba. Oh Kalau saya masih masih maba maba. sih Bu. Mm-mm. Oh masih maba. Saya perhatiin ini Angel belum gabung juga ya. Tadi udah dihubungin lagi belum Angel? Oh iya Bu Angel belum bisa gabung Bu. Ini saya udah coba hubungin lagi kan Bu. Katanya sebentar lagi Bu. Soalnya lagi coba untuk rejoin lagi Bu ke meetnya Bu. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Kita tunggu bentar lagi ya. Baik Oke Bu, Bu. maaf banget ya Bu, teman kita lama joinnya, soalnya sinyalnya nggak bagus. Oh iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ntar lagi kita tunggu. Ya namanya juga online ini ada plus minusnya. Ya, minusnya ini di jaringan kalau nggak stabil ya susah untuk join gitu ya. Oh iya Bu, benar banget masalah jaringan ini kayak
masalah banget sih, Bu. Soalnya saya pribadi juga kayak, ngalamin masalah jaringan kayak gitu kan, Bu. Soalnya saya tempatnya kayak tempat yang masih jaringannya itu masih bisa dikatain, tempat yang susah sinyal kayak gitu, Bu. Memangnya ini Risma tinggal di mana? Eee, saya tinggal di Medan, Bu, di Sumatera Utara. Nah, detailnya itu kalau Ibu tahunya Sidikalang itu, Bu. Jadi masih rada susah kalau mau cari tempat yang bagus supaya kuliah daringnya lancar kayak gitu, Bu. Gitu ya. Jadi ini sekarang kamu masih di rumah atau udah di kosan? Eee, supaya kuliahnya lancar, sekarang saya udah milih, di kosan sih, Bu, supaya jangan keganggu juga kayak gitu, Bu. Oh, gitu ya. Memangnya di Undip udah itu ya, udah luring? Kalau di Undip sampai sekarang belum ada surat edaran ataupun ketetapan yang mastiin, Bu, buat semester depan itu, kuliahnya luring atau masih daring kayak gitu, Bu. Tapi untuk perkuliahan setelah masa setelah UTS kemarin, udah sempat diadain kuliah luring untuk, sekian persennya, nggak semua kayak gitu, Bu. Hmm. Jadi cuman beberapa persen aja yang dibolehin luring, langsung ke universitasnya kayak gitu, Bu. Oh, jadi kayak hybrid gitu ya? Iya benar Oh banget, iya. Bu. Ya takutnya kalau semua mahasiswanya langsung masuk, langsung offline semua, jadi kerumunan, takutnya kasus COVID-nya meningkat lagi, jadi kita makin lama ya online-nya ya, dari Iya rumah. benar, Bu. Apalagi varian baru kan, Bu. Oh iya. Ini anak Anggi asalnya dari mana? Kalau saya sama Bu dari Sumatera Utara juga, deket juga dengan Risma, cuman agak beda kabupaten gitu. Terus kalau masalah jaringan, saya sih aman-aman aja Bu, cuman kadang kalau hujan aja sih yang jelek. Oh gitu ya. Berarti ini berdekatan ya sama-sama di Sumatera tapi beda kabupaten doang. Oh ya udah. Syukur deh ya kalau selama apa kuliah online eh, memang suka terkendala di jaringan. Tapi ya mau gimana ya kondisi yang memaksakan kita untuk dari rumah ya kita ikuti aja alurnya sampai nanti kita bisa kembali normal lagi. Siap, Bu. Bentar, ini kayaknya Angel udah mau coba join deh. Bentar, saya selesai dulu. Baik, Bu. Nah, oke. Ya, Angel udah masuk nih. Halo Angel, halo. Halo Bu, maaf ya Bu. Halo Bu, kedengaran suara saya Bu? Iya, masuk-masuk suaranya masuk. Halo Bu, maaf ya Bu, gak bisa join soalnya sinyal di rumah saya kurang bagus Bu. Jadi maaf ya Bu dan teman-teman Oh, sekalian sudah menunggu saya. iya nggak apa-apa Angel. Gimana? Sekarang sinyalnya udah bagus apa belum? Udah aman Bu, bagus. Oke. Gimana Angel kabarnya? Sehat? Puji Tuhan saya Bu. Ibu gimana kabarnya? Puji Tuhan, Ibu sehat juga. Gimana kuliahnya Angel? Lancar nggak? Puji Tuhan kalau kuliah lancar juga sih Bu. Angel sekarang sudah semester berapa? Saya sekarang masih semester 3 sih Bu. Kuliah di Ilmu Politik USU. Oh, USU di Sumatera Utara ya? Universitas Sumatera Utara. Ya Bu, USU di Sumatera Utara. Tepatnya di Medan Bu. Oh, oh di Medan. Jadi ini saling kenal dong ya, sama-sama orang Sumatera. Ini Risma juga sama Anggi.
Iya Bu, kita saling kenal. Kebetulan kita itu teman waktu SMA. Tapi beda angkatan Bu. Oh, beda angkatan. Mmm, Pantesan ya rumahnya agak deket-deket gitu, beda kabupaten doang. Iya Ya benar banget deket-deket Bu. banget sih Bu. Yang dekat itu cuma saya sama Anggi doang Bu. Kalau sama Risma udah beda kabupaten saya sama dia. Oh, iya. Tadi Anggi juga udah ceritain kalau dia sama Risma itu beda kabupaten tinggalnya. Karena tadi sebelum Angel ini join, nungguin Angel tadi ya, bincang-bincang sedikit tadi, biar nggak bosan banget nunggunya. Begitu Bu. Oh gitu ya Bu. Maaf ya Bu. Gara-gara saya teman-teman sama Ibu jadi nunggu lama. Nggak apa-apa. Oh ya, Ibu mau tanya di sini kalian siapa yang sebelumnya mengikuti konseling baik itu di SMA ataupun di SMP atau di konseling umum lainnya? Ada yang udah pernah mengikuti konseling? Saya belum pernah sih, Bu. Yang Dari lain? saya juga belum pernah ikut konseling Bu. Sama Bu, saya juga belum pernah ikut konseling. Oh, jadi ini perdana kalian mengikuti konseling ya? Iya, Bu, betul. Oh iya, sebentar ya. Baterai laptop saya habis. Kita lanjut ya. Berarti ini perdana ya? Iya, Bu, betul. Kenapa Lev? Kayaknya ibunya ada kendala jaringan deh. Halo Bu. Halo. Oke. Jadi ini ada kalian bertiga ya? Iya, Bu, betul. Oh ya, jadi dalam proses konseling kelompok ini ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Ya, Ibu jelaskan satu persatu ya. Nah, jadi dalam proses konseling kelompok ini, saya sebagai konselor akan membantu Anggi, Angel, dan juga Risma di sini untuk mencari penyelesaian atau solusi-solusi dari masalah yang sedang kalian alami sekarang. Nah, eh, diingat ya, di sini Ibu membantu untuk menemukan solusi, bukan untuk memberikan solusi. Oke, paham nggak? Paham Bu, paham. Siap, Bu, paham. Paham Bu.
Ya, proses konseling kelompok kita kali ini, Ibu ada waktu kurang lebih 1 jam. Gimana 1 jam kita melakukan proses konseling, apakah cukup atau kurang? Kalau dari saya kayaknya 1 jam udah cukup, Bu. Iya Bu, betul kayaknya 1 jam cukup. Oke, baik. Kalau begitu selanjutnya yang perlu kalian ketahui, bukan hanya kalian, kita bersama. Kita melakukan proses konseling kelompok ini, jadi saya harapkan apapun yang terjadi selama proses konseling ini, tidak ada orang lain yang boleh tahu. Apapun itu, saya harap ini hanya kita berempat yang tahu ya. Saya harap juga kalian bisa jaga rahasia satu sama lain, karena kalian tidak diperkenankan untuk membocorkan atau menceritakan ke orang lain, baik itu teman kalian sedekat apapun itu, tidak diperbolehkan. Jadi Ya, Bu. Bisa, Bu. Ya Bu, bisa dipahami. ya, Sebenarnya juga tadi saya tuh agak khawatir gitu ya Bu, kalau teman-teman saya tadi nggak bisa jaga rahasia. Cuman untung aja tadi Ibu udah negesin kembali, jadi saya aman nih. Iya, Bu, benar banget. Saya juga tadi pikirannya sama Helen, Bu. Untungnya Ibu ingatin lagi dan ditegasin lagi, Bu. oh iya, tenang saja ya, karena di sini kita dilindungi dengan asas BK, yaitu asas kerahasiaan. Kita tidak boleh membocorkan masalah atau menceritakan masalah satu sama lain dengan orang lain kepada siapapun itu, termasuk yang saya jelaskan tadi, sedekat apapun kalian tidak boleh menceritakan masalah yang dialami teman kalian kepada orang lain, termasuk saya sendiri juga, kecuali kita butuh bantuan dari konselor lain untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang kalian alami. Gitu ya? Iya, Bu, nggak apa-apa kok, Bu, kalau peraturannya ataupun aturannya kayak gitu, Bu. Terima kasih banyak, Bu, udah diingatkan lagi. Ya, sama-sama Risma. Di pertemuan pertama kita ini, kita fokuskan untuk menyelesaikan satu permasalahan dulu ya. Apabila masalah tersebut dapat diselesaikan, maka kita akan lanjut di konseling berikutnya. Oh iya Bu, saya paham. Memang ada satu masalah yang benar-benar saya ingin cerita ini. Kebetulan juga masalah kami ini tuh hampir sama dan sangat ganggu banget gitu loh Bu. Kayak ganggu di kehidupan kami sehari-hari. Ya siapa tahu Ibu dapat cariin solusinya. Ya, nah Anggi, diketahui ya, saya tegaskan sekali lagi. Tadi kan di awal saya sudah menjelaskan bahwa di sini kita itu sama-sama mencari solusi, bukan ibu yang memberikan solusi terhadap masalah yang kalian alami. Jadi di sini saya sebagai fasilitator, sedangkan untuk keputusan penyelesaiannya itu tetap ada di tangan kalian, gitu ya. Iya Bu, baik. Saya paham, maaf ya Bu. Ya, sebelumnya saya minta izin, bisa kan kalau pertemuan kita hari ini kita record untuk bahan evaluasi ke depannya nanti? Bisa, Bu. Oke, baik. Nah, jadi dalam proses konseling kali ini saya minta kalian menceritakan permasalahan yang kalian alami secara jujur dan yang real kalian alami, agar nantinya kita juga mudah untuk solusi dari permasalahan yang kalian alami. Siap, Bu. Paham. Paham, Bu. Paham Bu. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita akan konseling untuk membahas satu masalah yang sedang kalian alami ya. Nah, namun ada aturan yang harus kita patuhi dan sepakati bersama. Aturannya adalah yang pertama, kalian tidak diperkenankan memotong pembicaraan apabila salah satu dari kalian sedang menceritakan masalahnya. Usahakan untuk mendengarkan hingga masalah teman kalian selesai, baru kalian boleh untuk berbicara ataupun
Silakan raise hand kalau mau berbicara. Saya harap jangan ada motong-motong pembicaraan. Seperti itu. Nah, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa, Oke, Bu. baiklah. Kalau begitu kita mulai dengan membicarakan tujuan kalian terlebih dahulu untuk mengikuti konseling ini. Bagaimana dengan Risma? Apa yang kamu harapkan dari proses konseling yang kita lakukan kali ini? Kalau dari saya, Bu, harapan saya dari proses konseling ini, saya bisa menceritakan masalah yang saya alami dan dapat terselesaikan dengan cara yang tepat, seperti itu, Bu. Ya, Bu. Ya, bagaimana dengan Andi? Ya, Bu, saya juga sama dengan Risma. Ya. Kalau Angel bagaimana? Kurang lebih saya sama juga sih Bu dengan Risma dengan Anggi. Oke, baik. Jadi kalian semua sepakat ya untuk tujuan konseling kali ini yaitu agar dapat menyelesaikan masalah dan menceritakan masalah dengan baik, kemudian mencari solusi-solusi yang baik, tentunya dengan cara yang tepat. Oke, baik. Sekarang silahkan secara bergantian kalian ceritakan permasalahan yang akan kita selesaikan di pertemuan kali ini. Boleh dimulai dari Risma ya. Ayo Risma. Baik, Bu. Kalau dari saya, masalah pribadi saya kan, Bu, saya kampusnya sekarang kan, Bu, berada di luar pulau kayak gitu, Bu, beda pulau. Nah, sini saya ngalamin masalahnya itu susah bergaul dengan teman-teman yang baru kayak gitu, Bu. Jadi budayanya juga kan, Bu, udah beda, pembawaannya juga udah beda, tutur kata dan norma-normanya juga udah beda kayak gitu, Bu. Nah, jadi saya merasa kayak beda lah sama mereka kayak gitu, Bu. Jadi memang kita dengan teman-teman kampus, teman-teman organisasi juga jumpanya setiap hari. Cuman saya tetap merasa kayak masih terkucilkan kayak gitu, Bu. Ataupun saya masih tetap jadi orang yang berbeda dengan mereka kayak gitu. Saya rasanya kayak risih untuk mau bergabung ke mereka kayak gitu, Bu. Jadi kalau di kelas saya cenderung sendiri kayak gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Ya baik, saya paham dengan apa yang kamu alami. Bisa saya ambil kesimpulan dari permasalahan kamu ini sulit untuk berbaur di dalam kelas karena kamu merasa berbeda latar belakang budayanya seperti itu. Ya. Iya, Bu. Kita Lebih kurangnya seperti itu, Bu. Oke, kita kan sudah mendengarkan permasalahan dari Risma. Selanjutnya siapa yang mau dulu ceritakan? Saya bisa, Bu. Ya, oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Jadi, masalah saya dengan Risma itu hampir sama sih, Bu. Cuma bedanya, ya Risma tadi kan udah berada di luar kota ya, udah beda provinsi. Kalau saya masih tetap. Jadi, masalah yang saya alami itu sulit juga berbaur dengan teman-teman di kelas saya, teman-teman di organisasi saya. Gimana ya, Bu? Memang ya, Bu, saya kurang pintar kalau masalah cari teman. Cuma ya, saya itu dari semester 1 udah kayak berusaha buat dekat dengan anak-anak kelas. Tapi ya gitu, hasilnya masih aja. Saya itu kayak kurang kurang pengalaman lah gitu untuk memulai percakapan gitu. Bukan kurang pengalaman sih, kayak kayak merasa takut aja sih, Bu, untuk mulai percakapan. Jadinya itu yang membuat saya kayak susah untuk berbaur dengan teman-teman. Ya, Angel, masalah kamu mirip ya dengan Risma ya. Silahkan Anggi, boleh dilanjut menceritakan permasalahan yang kamu alami. Iya, Bu. Jadi saya juga permasalahannya hampir sama kayak Anggi sama Angel, mirip-mirip gitu, Bu. Cuman kayak lebih beda gitu, Bu, karena di kampus saya, di kelas saya juga ada yang namanya geng-geng gitu, Bu, kayak antar gap-gap gitu. Ada yang geng untuk anak ambis, ada geng yang
anak-anak kaya kayak gitu Bu. Nah itu tuh bikin saya jadi bingung gitu loh Bu, jadi overthinking karena kan saya harus ikut ke sini atau ke situ atau saya nggak ada temennya atau saya kalau ke sini ke geng ini nyambung nggak ya atau ke geng ini dikucilin nggak ya kayak gitu Bu. Itu yang buat saya overthinking banget gitu Bu. Oke, saya paham apa yang kamu rasakan. Nah, tadi kan kalian sudah menceritakan permasalahan yang kalian alami, jadi semuanya itu hampir mirip ya, semuanya hampir mirip, permasalahannya itu di kesulitan untuk bergaul dan mencari teman di kelas ataupun dengan teman sebaya kalian. Nah, baik. Sekarang kita coba fokus sama satu masalah, yaitu yang pertama yang permasalahan yang dialami Risma. Nah, tadi di sini Risma mengatakan bahwa kalau Risma ini merasa sulit untuk bergabung dengan teman kelasnya karena dia berbeda latar budayanya, sehingga dia menjadi minder dan sering overthinking karena cenderung tidak memilih teman di kelas. Oke, baiklah. Selanjutnya ini Risma, saya mau tanya, sejauh ini apa usaha yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi permasalahan yang kamu alami? Baik Bu. Nah untuk mengatasi masalah yang udah saya ceritain tadi Bu, saya biasanya ataupun saya udah coba kayak SKSD kayak gitu kan Bu, kalau bahasa katanya kayak SKSD kayak gitu ataupun melakukan pendekatan kayak gitu Bu ke teman-teman. Nah caranya saya melakukan pendekatan itu kayak ngambil kursinya jangan di pojokan kayak gitu kan Bu. Jadi saya udah coba ngambil kursinya kayak di tengah ataupun di barisan yang di agak depanan kayak gitu Bu, supaya gabung sama teman-teman. Nah kalau misalnya saya lakuin itu sehari atau 2 hari itu masih bisa kan Bu, soalnya masih bisa berbaur. Cuman kedepannya lagi saya merasa kayak usaha pendekatan itu kayak gagal kayak gitu Bu. Jadi saya tetap sendiri ataupun balik lagi ngambil kursi ataupun tempat duduknya di pojokan kayak gitu Bu. Ya, oke, saya paham. Menurut kamu apakah perilaku yang kamu itu sudah benar atau bisa membantu kamu untuk lebih dekat lagi atau bisa lebih dekat dengan teman-teman kamu? Kalau saya pikir-pikir lagi Bu, cara saya itu memang pendekatannya ataupun niat awalnya udah kayak bagus kayak gitu kan Bu. Cuman mungkin di pelaksanaan saya itu ataupun yang masih 1 atau 2 harinya saya lakukan tuh kayaknya kurang efisien ataupun kayak kurang berbaur lagi ke mereka Bu. Jadi masih serasa setengah-setengah atau bahkan kayak kurang niat kayak gitu Bu. Oke, baik. Jadi, menurut kamu sebaiknya sikap yang seperti apa yang harus kamu lakukan agar kamu bisa berbaur, bisa lebih dekat lagi sama teman-teman di kelas kamu ataupun teman-teman di organisasi kamu? Setelah saya lihat teman-teman saya yang punya banyak teman sih Bu, saya rasa cara saya pendekatan itu yang salah kayak gitu Bu. Mungkin bisa coba pakai obrolan yang kayak menarik ataupun bukan obrolan yang kaku-kaku kayak gitu Bu. Jadi mungkin bisa bahas hal yang lucu-lucu kayak gitu kan Bu. Jadi saya juga harusnya bisa memulai pembicaraan kayak gitu Bu, bukan harus teman saya yang mulai dulu baru saya ngomong kayak gitu Bu. Iya, gimana teman-teman? Angel dan Anggi, apakah ada masukan untuk membantu Risma atau memperkuat pendapat dari Risma? Saya izin kasih saran, boleh Bu? Ya, silakan Angel. Jadi ya kalau saran saya ya Riz, di sini kayaknya kamu itu kayak mementingkan gengsi gitu deh. Jadinya kalau kita kan tahu bahwasanya kalau kita bawa gengsi kemana-mana ya kita akan kesulitan akibat gengsi tersebut. Terus kalau SKSD ya menurut saya itu nggak salah sih. Jadi kalau kita SKSD ya itu juga bisa meningkatkan gimana kita memulai suatu percakapan gitu loh.
Jadi ya pasti lama-lama kamu bisa mendapatkan teman dari SKSD tadi. SKSD tadi nggak selalu buruk kok. Jadi ya nggak apa-apa. Ya, bagus saran dari Angel. Anggi gimana? Ada saran untuk Risma? Ya bener sih Bu, tadi yang dibilang Angel, jangan terlalu gengsi gitu, nggak apa, membaur aja gitu, hilangin gengsinya. Ya. Baik, gimana Risma? Baik, terima kasih untuk Ibu dan teman-teman yang udah ngingetin. Mungkin kedepannya saya bisa kurangin gengsinya dan berbaur dengan teman-teman saya, Bu. Oke, baiklah Risma. Jadi sekarang apakah kamu sudah bisa membuat pertimbangan antara perilaku kamu yang lama dan yang akan kamu lakukan setelah nantinya yang dimana perilaku dapat membantu kamu dan mana perilaku yang tidak dapat membantu kamu? Setelah konseling berbagi masalah dan masukan dari teman-teman, sepertinya saya sudah bisa mempertimbangkannya, Bu. Oke, baiklah. Sekarang kita beralih ke permasalahan yang dialami oleh Angel ya. Nah, di sini tadi Angel mengatakan bahwa Angel juga mengalami kesulitan untuk bergaul dengan teman di kelasnya. Oke, baik. Saya mau tanya Angel, sejauh ini apa usaha yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi permasalahan yang kamu alami? Gimana ya, Bu? Jujur ya, saya itu orangnya memang susah untuk bergaul, Bu. Jadi saya itu nggak tahu caranya supaya saya itu bisa berteman akrab dengan teman-teman. Nah, untuk menjawab sejauh mana saya itu udah melakukan caranya supaya bisa berbaur itu nggak banyak sih, Bu. Kayak masih sama seperti Risma, masih setengah-setengah. Di sini kadang saya coba memberanikan diri untuk memulai percakapan dengan teman-teman, tapi memang ya gitu aja, Bu, kaku. Terus juga saya pernah disaranin sama teman-teman SMA lebih tepatnya, itu untuk ikut organisasi biar makin berani gitu, Bu, untuk berbicara atau berbaur dengan teman-teman. Tapi ya saya rasa apanya masih gitu-gitu aja sih, Bu. Oh, ya, usaha yang sudah kamu lakukan itu bagus. Hanya saja kamu kurang serius ya melakukannya. Seperti yang kamu katakan tadi, setengah-setengah. Jadi, menurut kamu, setelah kamu melakukan usaha kamu yang tadi, apakah itu menghasilkan yang sesuai dengan yang kamu harapkan? Apakah itu sudah memuaskan atau gimana? Dari yang saya rasakan sih, Bu, yang saya rasakan sendiri, pastinya ya hasilnya belum sih, Bu, belum memuaskan. Oke, berarti kamu lebih serius lagi dan lebih berusaha lagi untuk melakukan yang seperti kamu katakan tadi. Gimana teman-teman? Ada yang mau memberi masukan kepada Angel? Risma, Anggi? Kalau saya izin menyampaikan pendapatnya Bu, Ya, silahkan Anggi. karena menurut saya bener sih kayak Ibu bilang tuh kayak kurang serius gitu loh si Angelnya. Kalau menurut aku sih Angel, kamu tuh harus serius gitu lagi deket ngobrol gitu. Kamu kan udah masuk organisasi nih. Nah, coba ikut pelan-pelan aja gitu berbaur urusan organisasi. Mungkin sebagai pengurusnya. Jadi kan bisa tertantang lagi nih ke depannya untuk memperbanyak dan memperluas relasi yang ada. Jadi nggak canggung-canggung lagi gitu. Dan makin banyak orang yang kamu kenal gitu, makin banyak yang diajak ngomong, jadi yang dilatih tuh bicaranya nggak canggung lagi gitu. Itu sih Bu. Kalau dari saya, setuju juga sih Bu sama apa yang diucapin Helen tadi, Bu. Ya, gimana Angel? Kamu bisa menerima atau bukan gambar apa yang akan kamu lakukan setelah proses konseling ini selesai atau masih ada perasaan yang mengganjal? Dari saran teman-teman sih, Bu,
saya rasa saya bisa menerimanya. Jadi lagi pula saya juga menemukan gambaran yang akan gambaran dari gambaran dari teman-teman tadi. Saya udah bisa ya semacam udah tahu gambaran lah istilahnya, Bu. Ya, oke. Baik, selanjutnya kita bahas permasalahan yang terakhir ya, permasalahan dari Anggi. Nah, tadi di sini Anggi sudah mengatakan bahwa sekarang Anggi itu sudah mengalami permasalahan hampir sama dengan Angel dan Rizka. Hanya saja di kelasnya Anggi itu terdapat seperti kubu-kubu atau geng-gengan ya. Jadi Anggi sulit berbaur ikut yang A atau geng yang B gitu ya. Oke, Anggi, sejauh ini apa usaha yang kamu lakukan mengatasi permasalahan kamu? Kalau sekarang ada sih Bu, emang saya suka gabung gitu sama mereka, tapi kadang juga gabung itu kalau saya mood aja sih Bu, ngobrol sekedar basa-basi gitu, kalau enggak ya enggak. Oh, oke. Memangnya di kelas kamu itu nggak ada 1 atau 2 orang yang menurut kamu sama kepribadiannya atau sama sepemikiran dengan kamu? Ada sih Bu, 1-2 orang yang udah saya ajak ngobrol gitu Bu. Jadi ya kalau saya mood aja sih saya ajak ngobrol, kalau enggak ya enggak, karena saya juga males gitu kan Bu. Oke, jadi di sini kamu masih berusaha ya untuk berbaur meskipun nggak begitu akrab. Ya gimana, Angel, Risma, apakah ada saran yang bisa membantu Anggi? Mungkin dari saya izin menanggapi, Bu. Ya, silahkan Risma. Kalau dari saya mungkin benar yang udah disampaikan dari yang lain tadi kan Bu, kalau kita tuh susah masuk ke circle-circle yang udah terbentuk sebelumnya kayak gitu Bu. Nah, tadi kan dari pertanyaan ataupun dari jawaban yang udah disampaikan oleh Ren, ada tuh teman yang udah tergolong akrab atau dekat kayak gitu. Mungkin Helen bisa bergaul lagi ataupun untuk menambah percakapan ataupun waktunya untuk teman yang tadi kan, karena sedikit juga nggak apa-apa, yang penting bisa kompak dan kelama-lamaan nanti bakal saling memahami kayak gitu Bu, satu sama lain. Jadi saya mungkin kayak gitu Bu. Ya, bagus sekali saran dari Risma. Gimana Anggi, apakah sudah dapat gambaran apa yang akan kamu lakukan ke depannya setelah proses konseling ini atau masih ada yang mengganjal atau ada yang ditanyakan gimana? Sudah sih Bu, jadi saya harus lebih bijak lagi nih untuk milih teman dan juga nggak terlalu memperhatikan kubu-kubu. Jadi tetap jaga relasi aja, tetap berteman aja, tanpa mikirin entah ada kubu, entah ada geng-gengan gitu Bu. Ya, oke, bagus sekali ya Nak Anggi ya, tujuan dan perencanaan tingkah laku yang telah disusun oleh Nak Anggi ini. Baiklah, tadi kan kita sudah mendengarkan bersama-sama rencana dan tindakan yang akan dilakukan ke depannya. Pastinya rencana-rencana yang kalian sudah susun tersebut berhasil kalian capai dengan maksimal, tentunya dibarengi dengan kesungguh-sungguhan kalian untuk mencapai rencana tersebut. Nah, oleh karena itu tentunya dibutuhkan komitmen, kira-kira kapan kalian bisa melakukan rencana yang sudah kalian susun tadi? Kalau saya mulai besok sih Bu, karena kan besok di pertemuan kelas, karena kayaknya besok pertemuan terakhir gitu Bu. Oh iya. Dari saya Risma juga, gimana? oh ya Bu, dari saya juga sama Bu, mungkin saya akan melaksanain
saran sama masukan tadi mulai besok kayak gitu Bu. Ya. Angel? Saya sama sih Bu dengan teman-teman yang lain. Saya akan mulai besok pada setelah proses konseling ini selesai gitu Bu. Ya, oke. Baiklah, semua sudah membuat komitmen ya. Saya harap semua menjalankan komitmennya yang telah dibuat bersama-sama. Untuk sanksinya ya kita berempat ya kan, kita yang kalian yang membuat, Ibu memberi masukan dan kita sebagai ya gimana saksi satu sama lain. Jadi kita yang tahu, satu yang melanggar tahu di teman-teman yang lain. Nah, jadi karena kalian sudah berkomitmen, ini juga perlu mengetahui perkembangan kalian. Apakah kalian mengalami progres atau perubahan dari yang tadi sifat yang lama berubah ke sifat yang lebih baru. Jadi Ibu perlu untuk controlling atau melakukan pengawasan kepada kalian. Apakah kalian bersedia untuk dikontrol atau diawasi oleh Ibu? Maaf Bu, saya izin bertanya, ini controlling pemantauannya maksudnya gimana ya Bu? Oh iya, jadi setelah ini Ibu akan membentuk grup WhatsApp yang isinya ini kelompok konseling ini. Nah, jadi setiap hari Ibu ingin kalian melaporkan hasil kegiatan kalian berdasarkan rencana yang tadi kalian susun. Nah, kalian bisa melaporkannya dengan bentuk foto atau voice note atau dari secara tertulis atau video atau terserah mau bagaimana, tapi itu harus menunjukkan progres dari rencana-rencana yang kalian lakukan. Sekiranya seperti itu, apakah kalian setuju untuk dikontrolling? Baik Bu, saya paham. Kalau dari saya setuju sekali Bu untuk dilakukan kegiatan kayak gitu Bu. Tapi Bu, kalau misalnya kita gagal nih ngejalanin komitmen kita, itu kita gimana tuh? Tentunya tidak ya. Di sini apabila kalian gagal untuk menjalankan komitmen-komitmen kalian atau rencana-rencana kalian tadi, Ibu tidak berhak dan memang tidak akan diberi hukuman. Tapi kegagalan tadi itu akan kita jadikan sebagai bahan untuk evaluasi menyusun rencana-rencana selanjutnya. Jadi dari kegagalan kalian itu dapat kita ketahui sebenarnya berarti ini opsi yang kurang tepat. Jadi kita dapat menyusun rencana lain seperti itu. Gimana di Oke, Bu. Saya paham Bu, dan saya juga setuju untuk dikontrol. Oke. Angel gimana? Setuju untuk dikontrol? Saya juga setuju Bu. Oke, saya harap kita saling mengingatkan dan saling mendukung ya agar kalian bisa sama-sama mengatasi masalah yang telah terjadi dan yang tadi kalian ceritakan dan dapat menjalankan komitmen-komitmen dan rencana-rencana kalian ke depannya. Iya Bu, siap pasti Bu. Oke, baiklah. Apakah masih ada yang mengganjal atau apakah masih ada yang mau didiskusikan? Atau bisa kita... Iya Bu, saya rasa sih Bu untuk meet counseling hari ini malam ini cukup sih Bu. Gimana dengan teman-teman yang lain? Dari saya cukup Bu. Dari saya sudah cukup Bu, tapi kalau misalnya nanti ada mau lakuin konseling lagi gimana, bisa nggak Bu? Oh, tentunya boleh. Kalau kalian mau melakukan konseling berikutnya, nggak apa-apa. Tinggal hubungin Ibu. Kita akan buat jadwal lagi dan kita akan melakukan proses konseling pertemuan kedua. Seperti itu ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya, baik. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih sudah bersedia menghadiri sesi konseling pertama kita ini.
Terima kasih sudah bersedia menceritakan permasalahan yang dialami, saling membantu satu sama lain, dan terima kasih sudah berkomitmen untuk berubah. Baik, semoga sesi konseling hari ini bisa memberikan manfaat yang begitu besar di kehidupan kalian ke depannya. Terima kasih juga untuk Ibu yang udah mau mendengarkan masalah kita dan untuk cari alternatifnya juga, Bu. Dan apalagi terima kasih banyak buat Ibu yang udah bersedia untuk ngeluangin waktunya ke kita. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ya Bu, terima kasih juga Bu. Tanpa Ibu kita juga nggak bisa nemu jalan keluarnya. Makasih banget ya Bu. Iya Bu, sama saya juga berterima kasih kepada Ibu karena Ibu sudah membantu permasalahan kami. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Angel, Anggi, Risma. Kalau gitu Ibu izin mematikan, Ibu izin live dari ruang meeting ini ya. Terima kasih ya untuk waktunya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.